selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak ibu guru semuanya, dimanapun anak-anak ibu guru berada ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersama Ibu Tia di sini dan kita akan belajar tentang tema baru. Nah, tema apakah itu? Tapi sebentar dulu untuk anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajarnya, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Nah, kita akan berdoa sebelum belajar ya. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, apa kabar anak-anak ibu guru? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema baru yang seperti Ibu Tia sampaikan sebelumnya ya. Nah, tema apakah itu? Ya, untuk dimulai minggu ini kita akan belajar tentang tema binatang. Untuk anak-anak ketahui, ada beberapa macam binatang berdasarkan tempat hidupnya, yaitu binatang yang hidup di udara, kemudian binatang yang hidup di air, lalu yang ketiga adalah binatang yang hidup di darat. Nah, untuk khusus minggu ini teman-teman kita akan belajar tentang binatang yang hidup di air. Iya, apakah anak-anak semua tahu ya binatang apa yang hidup di air? Ya, betul sekali. Binatang yang hidup di air salah satunya adalah ikan ya. Ikan tulisannya bagaimana ya? Ada huruf I, ada huruf K, ada huruf A, dan ada huruf N. Nah, bacanya ikan. Untuk teman-teman semuanya, ada yang tahu tidak ya? Ikan itu ada yang hidup di beberapa tempat juga nih, teman-teman. Nah, iya, untuk ikan semua kita tahu bahwa ikan hidupnya di dalam air. Iya, betul sekali. Ya, ikan hidup di dalam air. Nah, ada beberapa jenis air tempat hidup ikan ini tadi loh, teman-teman. Ya, yang pertama adalah ikan yang hidup di air laut. Contohnya apa saja ya ikan yang hidup di air laut? Ya, contohnya adalah seperti ikan lumba-lumba. Kemudian ada ikan, ya betul, ada ikan hiu. Kemudian ada ikan paus, ada ikan tuna, ada ikan pari, betul, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu ikan yang hidup di air tawar, teman-teman. Ikan yang hidup di air tawar itu seperti apa? Ikan yang hidup contohnya di danau, kemudian ikan yang hidup di sungai, ikan yang hidup di kolam, dan ikan yang hidup di akuarium. Apakah teman-teman semua ada yang memelihara ikan di akuarium atau di kolam? Nah, tentu teman-teman sudah lebih tahu ya. Contohnya ikan yang hidup di air tawar adalah seperti ikan gurame, kemudian ikan patin, lalu ikan lele, ada ikan mas juga, dan tentunya masih banyak yang lain lagi. Nah, untuk yang ketiga, mungkin teman-teman belum tahu nih. Yang ketiga adalah ikan yang hidup di air payau. Wah, Ibu Guru, apa itu air payau ya? Nah, teman-teman, air payau adalah campuran antara air asin dan air tawar ya. Kalau tadi ikan yang hidup di air laut adalah air laut, kita tahu bahwa air laut itu rasanya asin ya, dan air payau ini tadi adalah campuran ya, ya anak-anak ya, yaitu antara air laut dengan air tawar, seperti itu. Contohnya apa saja Ibu Guru? Ikan yang hidup di air payau contohnya adalah ikan bandeng, kemudian ikan kakap putih, lalu ada ikan bawal, ikan mujair, ikan nila, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, siapa di sini yang suka makan ikan? Oke, Ibu Guru juga suka makan ikan, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar tentang daur hidup ikan ya. Daur hidup ikan itu adalah mulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi ikan kecil,
lalu menjadi ikan besar, kemudian ikan besar bertelur lagi. Nah, seperti itu terus ya kehidupan ikan yang ada di air. Nah, selain daur hidup ikan, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian ikan. Siapa yang tahu bagian-bagian ikan apa saja, teman-teman? Bagian-bagian ikan yaitu ada kepala, kemudian ada mata, lalu ada sirip ikan, kemudian ada juga ekor ikan. Nah, teman-teman, di kepala ikan itu ada lubang hidung. Nah, tetapi di lubang hidung itu tadi tidak digunakan untuk bernafas, tetapi digunakan untuk mencium bau ya jika ada makanan ataupun predator yang ada di sekitar ikan tersebut. Nah, lalu ikan bernafas dengan apa, Ibu Guru? Nah, untuk anak-anak Ibu Guru yang tahu siapa? Ayo, ikan bernafas dengan apa? Nah, ikan itu bernafas dengan namanya insang. Nanti kalau mamahnya anak-anak itu beli ikan, bisa dilihat deh di balik kepala ikan yang mamah beli itu, yang mamah anak-anak beli itu, di balik kepalanya itu ada insang. Nanti tanya deh sama mamahnya ya, ada mamah mana sih yang namanya insang gitu ya. Nah, itu adalah alat pernapasan pada ikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk teman-teman di sini yang suka sekali makan ikan, apa saja nih ikan yang menjadi makanan favorit anak-anak Ibu Guru? Nah, pasti macam-macam ya, ada banyak sekali, dan macam-macam pengolahan ikan juga banyak sekali, seperti bisa dibakar, kemudian digoreng, atau mungkin dibumbu, digulai, dan lain sebagainya. Nah, jangan khawatir teman-teman semuanya. Teman-teman yang suka sekali makan ikan, itu artinya teman-teman sehat ya. Wah, dan tentunya baik untuk pertumbuhan anak-anak semuanya. Demikian video yang bisa Ibu Guru bagi, atau pembelajaran yang bisa Ibu Guru bagi di kesempatan kali ini. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya Ibu Guru ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.